Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikannya kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Sholawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan memperbanyak sholawat kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini saya Yusna Sartika dari kelas KPIA semester 7 pada mata kuliah Praktikum Retorika Dakwah akan membawakan ceramah saya yang berjudul Menjaga Ukhuwah dalam Pandangan Islam. Ukhuwah yang biasa diartikan sebagai persaudaraan. Ukhuwah Islamiyah adalah ketertarikan hati dan jiwa satu sama lain dengan ikatan akidah. Setiap mukmin dalam mengemban tugas hidupnya tidak lepas dari dua kewajiban, yakni kewajiban memelihara hubungan baik dengan Allah dan memelihara hubungan baik dengan sesama manusia. Dengan tegas Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya orang-orang yang memutuskan hubungan kepada Allah maupun kepada sesama manusia, hidupnya akan diliputi kehinaan di mana saja mereka berada. Ibadah kepada Allah di samping dapat meningkatkan diri kita kepada batas-batas kekuasaan diri, juga bisa menghilangkan sikap angkuh dan sombong yang dapat merusak ikatan batin serta menjauhkan persaudaraan. Hadirin rahimakumullah, Al-Quran mengingatkan kita bahwa setiap individu mempunyai kekurangan dan kelebihan. Dengan ukhuwah dan kebersamaan antara satu individu dengan lainnya akan saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Banyak orang yang mengorbankan ukhuwah hanya karena perbedaan penafsiran tentang agama atau karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu, misalnya kepentingan politik. Padahal yang jelas rumusan Al-Quran dan surah Al-Hujurat ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Dari ayat tersebut merupakan refleksi seorang dari tingkat keimanannya dengan melihat sampai sejauh mana dia memelihara ukhuwah. Dalam Islam, seorang dianggap mulia jika ia memelihara anak yatim. Orang yang paling disenangi Allah adalah mereka yang paling dermawan. Orang-orang yang berinfak dan bersedekah diberi ganjaran pahala sampai 7 kali lipat. Dalam hadits Rasulullah SAW disebutkan bahwa Allah akan selalu membantu hambanya selama hamba tersebut membantu saudaranya. Pada hadis lain Rasulullah menyebutkan bahwa bakhil itu sifat tercela dan pemboros itu adalah kawan-kawan setan. Jika dibahas secara terperinci tentang kepedulian Islam terhadap masalah sosial, maka kita akan menemukan bahwa ternyata amal ibadah secara umum lebih banyak berurusan dengan hablum minan nas ketimbang hablum minallah. Namun manifestasi hablum minan nas adalah ketauhidan dan ketaatan kepada Allah. Allah memberi karunia akhlak yang baik sebagai modal berukhuwah dan bersaudara. Hadirin rahimakumullah, ukhuwah Islamiyah dihiasi dengan akhlakul karimah, akhlak yang menjaga persamaan persaudaraan, menjaga harta dan jiwa setiap mukmin. Seorang mukmin yang mendambakan karunia lidah yang jujur sebagaimana disabdakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, jadikanlah untukku lisan yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian hari. Surah Asy-Syura ayat 48. Dan di dalam surah An-Nahl ayat 90, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pengajaran.
semakin memperjelas akan kewajiban kita untuk memelihara ukhuwah Islamiyah. Hadirin rahimakumullah, dalam upaya mewujudkan ukhuwah ini ada beberapa hal yang perlu kita bina bersama, yaitu yang pertama, bersikap husnuzon di antara kita. Selama ini lebih sering kita menggunakan prasangka dan praduga yang sering tidak menggunakan akal sehat, sehingga kita sering terperosok pada sikap suudzon kepada sesama muslim. Bila sikap ini dibiarkan akan berkembang sikap sulit menaruh kepercayaan walaupun kepada orang seiman. Oleh karenanya Allah melarang sifat itu. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagaimana prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu makan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat bagi Maha Penyayang. Surah Al-Hujurat ayat 12. Yang kedua, berpeganglah kita semua pada tali Allah al-Islam secara kafah. Dalam pergaulan hendaklah berpedoman dan mengacu kepada syariat Islam. Bersikaplah sebagai seorang pemaaf, sikap yang sangat disukai oleh Allah, yaitu orang-orang yang memaafkan hartanya bagi dia waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Surah Ali Imran ayat 134. Yang ketiga, laksanakan hak dan kewajiban kita sebagai muslim dalam kehidupan bermasyarakat seperti tercantum dalam hadis yang bersumber dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 5, yaitu menjawab salam, menengok orang sakit, mengantarkan jenazah, mendatangi undangan, dan mendoakan orang yang bersin jika mengucapkan alhamdulillah dengan mengucapkan yarhamukallah. Yang keempat, jaga dan perbanyak ikatan tali silaturahmi, ibadah vertikal hablum minallah dan horizontal hablum minannas. Yang kelima, tumbuhkan sikap saling percaya. Kita hendaklah selalu percaya kepada kemampuan saudara kita untuk membina, mendidik, dan memimpin jemaahnya. Kita seringkali ikut campur dalam urusan rumah tangga walaupun tidak diminta. Lebih bahaya lagi, kita sering memvonis salah akan pemahaman agama saudara kita yang berbeda, yang berujung pada permusuhan di antara umat Islam. Hadirin rahimakumullah, tidak dapat disimpulkan bahwa dasar dari menjalin ukhuwah yang baik adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah, sehingga niscaya Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Berhati-hati terhadap dosa-dosa yang akan menguasai kita dan akan menyebabkan kita gagal dalam bergaul dengan sesama saudara mukmin. Semoga kita termasuk hambanya yang sungguh-sungguh untuk menciptakan ridho Allah dan senantiasa berbuat baik. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai menjaga ukhuwah dalam pandangan Islam. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq